Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita sudah masuk ke pertemuan kedua, ya, yaitu tentang aplikasi-aplikasi apa ya yang berhubungan dalam sistem IRP. Ya, nah di sini untuk aplikasi yang dijelaskan ya itu ada procurement, sales dan distribusi, kemudian finance dan accounting, lalu inventory. Nah, procurement ini biasanya berhubungan dengan proses purchase order, ya, proses permintaan barang atau proses order barang. Nah, ini dari supplier sampai dia nanti dari supplier itu menagih ke ke perusahaan ya yang sudah memesan barang tersebut. Kemudian, nah ini dijelaskan di aplikasi procurement ini. Nah, untuk base aplikasinya nanti bisa web base ataupun bisa aplikasi desktop. Nah, kalau web base ini kemungkinan ya berarti berdasarkan sistem web ya, online. Nah, tapi kalau misalkan desktop ya bisa hanya dipakai di kalangan internal saja ya. Atau lebih ke internal aplikasi ya dengan bantuan dari sistem jaringan ya biasanya ya hanya untuk kalangan karyawan saja. Kemudian sales dan distribusi ya. Nah, ini berarti kan berhubungan dengan penjualan ya, penjualan barang, kemudian distribusi barang. Nah, itu sudah sampai kemana ya? Itu nanti tersistem terpusat di aplikasinya ini, sales dan distribusi. Ya, jadi kan dengan adanya aplikasi ERP ini kan menghubungkan departemen-departemen ya atau divisi-divisi. Nah, setiap masing-masing divisi itu pasti kan punya aplikasinya supaya sistem perusahaannya itu lebih berkembang ya dan lebih bersaing dengan perusahaan lain. Maka didukung dengan teknologinya. Ya, nah itu dia aplikasi ERP. Kemudian aplikasi ERP berikutnya ada finance dan accounting. Ya, nah ini berhubungan dengan keuangan. Ya, keuangan perusahaan, kemudian pajak, ya, itu berhubungan di finance accounting. Kemudian berikutnya inventory. Inventory ini biasanya stok gudang, ya. Nah ini berhubungan dengan persediaan barang, ya persediaan barang yang ada di gudang atau inventory. Nah, oke, yang pertama di sini adalah procurement, ya. Procurement ini sistemnya ini dimulai dari si bagian gudang ya, petugas bagian gudang biasanya dia memeriksa dulu nih kira-kira bahan-bahan barang apa saja yang nanti akan diorder ya. Setelah dia sudah mengetahuinya barang apa saja yang mau diorder, baru dia membuatkan purchase order ya atau purchase request ya, requisition nih, purchase requisition ya atau data pembuatan pembelian ya, apa saja sih di listnya tersebut ya, listnya apa saja yang mau dibeli ya. Kemudian setelah dibuat ya purchase requisition ini, form permintaan, nah ini minta ACC dulu sama atasan ya, biasanya mungkin kepala bagian gudang ya, kabak gitu ya, kabak gudang. Nah itu nanti mereka yang petugas tersebut minta ACC sama si kabaknya ini ya, apakah setuju atau tidak untuk pembelian barang. Kemudian ketika disetujui, maka petugas ya akan melakukan pemilihan ya, kemudian melakukan negosiasi harga ke supplier ya, ke bagian suppliernya. Nah, setelah negonya sudah setuju, maka dibuatlah purchase order dengan harga sekian-sekian. Jadi sebelum adanya purchase order, kita buat dulu purchase requisition ya, atau
pembelian yang akan di request itu, yang mau dibeli itu apa saja gitu listnya, jadi yang mau dibeli ya, itu purchase requisition. Kemudian minta ACC kepala bagian. Setelah itu baru nanti nego ke supplier ya pilih nanti nego ke supplier, kemudian baru nanti buat purchase ordernya ya. Kemudian sebagai bukti, nah ini ya tadi purchase order ini adalah sebagai bukti ya untuk barang yang akan dipasok ya. Kemudian proses penerimaan barang ya, good receipt ya, oleh bagian gudang berdasarkan pesanan yang tadi yang di request ya. Setelah itu baru nanti dibuatkan faktur ya, faktur penagihan. Faktur penagihan ini yang buat siapa? Si pemasok barang ya, atau si supplier tadi ya. Nah, kemudian membuatkan faktur, nanti fakturnya itu diminta ke bagian pembayaran untuk bayar nih yang sudah dipesan apa saja ya. Nah, setelah itu si bagian keuangan nanti dia memeriksa dulu nih, bagian keuangan periksa dulu, melakukan verifikasi nih ya, apa sebenarnya nggak apa sih yang sudah dibeli sesuai apa enggak. Setelah itu nanti baru proses ya, nanti dibayarkan ke pemasok ya. Kemudian nanti pemasok membuatkan bukti pembayaran ya, biasanya dengan kwitansi ya, atau lain sebagainya, bahwa sudah lunas pembayaran tersebut. Nah, seperti itu di procurement ya. Jadi nanti ini sistem procurement ini kalau misalkan kalian nanti mau buat skripsi bisa juga ya. Jadi kalian misalkan buat pemasokan barang, misalkan kalian riset di perusahaan apa contohnya, misalkan barang aqua lah ya, galon. Nah, kemudian kan nanti misalkan ada permintaan galon habis nih, gitu. Kemudian nanti buatin itu request purchase requisition, apa saja yang mau di list ya, misalkan galon, tutupan galon gitu kan kurang, nanti baru nanti dibuatkan requestnya. Setelah itu nanti minta ACC ke bagian kepala bagiannya ya. Setelah itu nanti baru dibuatkan purchase order ya. Setelah dibuatkan purchase order baru nanti minta pilih ke pemasoknya ya, pemasoknya mau pemasok atau supplier ya, ke siapa suppliernya ya. Setelah itu baru nanti diantar barangnya, diterima oleh bagian gudang, kemudian nanti proses berikutnya penagihan ya kan, pembayaran. Nah, setelah penagihan oleh pemasok atau supplier nanti ke bagian keuangan, penagihan, setelah itu nanti bagian keuangan membayarkan, kemudian bagian supplier nanti memberikan bukti kwitansi atau bukti pelunasan. Jadi prosesnya harus berurutan ya. Nah, ini biasanya nanti kalau misalkan kalian bikin skripsi ini ada di proses bisnis sistem ya, proses bisnis sistem ya. Nanti kalian buatkan proses bisnisnya ngapain aja, itu prosesnya harus berurutan ya. Nah, ini siklusnya ya. Nah, yang pertama purchase request ya, membuatkan request. Kemudian yang kedua, purchase order, buatin PO-nya. Setelah itu nanti terima barang. Kemudian nanti verifikasi invoice-nya ya. Apakah benar apa enggak sesuai yang di barang yang diterima atau barang yang di order. Ya, kalau sudah sesuai, sudah oke, baru nanti proses pembayaran atau payment. Nah, itu siklus sistem procurement. Kemudian, nah laporan apa saja sih yang dihasilkan? Ya, nah, nanti kalau misalkan kalian bikinkan skripsinya, ya, misalkan contoh nanti kalian mau bikin nih, ya kan? Nah, nanti laporan yang dihasilkan apa saja setelah di proses procurement ini, ya. Yang pertama ada status permintaan pembelian. Nah, tadi, nah ini yang mau dibeli apa saja, ya. Nanti kan dibuat tulis request-nya. Kemudian laporan status pesanan pembelian, baru nanti purchase order, ya. Kan biasanya purchase order ini kan tergantung dari ACC si atasannya, kira-kira setuju apa enggak untuk pembelian barang ini. Kemudian laporan pembelian,
Ya, laporan pembelian. Kemudian kalau misalkan ada barangnya rusak, reject atau apa, nanti dibuatkan lagi laporan retur pembelian. Ya, setelah ternyata ada yang rusak nih, setelah pengecekan barang, ya kan, kemudian retur. Ya, setelah itu baru ke laporan kontrol pembelian. Nah, kontrol pembelian ini berarti biasanya apakah nanti akan dibeli lagi gitu. Ya, biasanya pengontrolan barang juga yang ada di gudang juga pengecekan. Ya, apakah nanti akan ada request berikutnya atau tidak. Ya, nah itu masuk ke dalam laporan kontrol pembelian. Kemudian sales dan distribusi. Ya. Nah, di sini biasanya SDM yang melakukan sales dan distribusi ini biasanya si bagian sales marketing ya. Sales and marketing. Nah, di sini dimulai dari kegiatan pre-sales ya atau negosiasi harga dengan pihak pelanggan. Ya, biasanya ya nego-nego harga atau penawaran harga. Oke nih, kita membuatkan dulu proposalnya, misalkan proposal barang yang kita jual itu apa saja nanti. Ya, barang yang kita jual, misalkan oke, air mineral, gitu. Tadi kan contohnya kan air galon ya, aqua ya contohnya ya. Nah, misalkan air mineral gitu. Ya, nanti kita negosiasi ke berbagai perusahaan. Ya, nah negosiasinya ya dilakukan dengan berbagai macam cara. Ya, tergantung si sales ini sampai nanti dia barangnya ini terjual banyak. Nah, itu dia sales. Kemudian ketika pelanggannya sudah setuju, baru nanti dibuatkan sales order. Ya, kemudian dilanjutkan dengan pemrosesan order penjualan atau sales order. Ya. Nah, sekarang ini biasanya sistem IRP jenis sales dan distribusi ini biasanya menggunakan web, ya, karena lebih gampang ya secara online. Ya, jadi setelah tahu penjualannya apa saja yang pengen dibeli oleh perusahaan lain gitu, kemudian nanti baru dibuatkan sales order. Ya. Setelah itu nanti bagian administrasi mengecek penjualan persediaan barang yang ada di gudang. Ya. Kemudian setelah cek dulu kan yang tadi mau dibeli, yang di order oleh si pelanggan ya. Pelanggan kan order barang tuh ya ke bagian sales kan. Setelah itu nanti dicek dulu sama bagian administrasi ya ke bagian gudang, cek kira-kira ada nggak barang-barang ini. Setelah itu ada, baru nanti ini inventory searching atau untuk menyediakan barang yang akan dibeli oleh si pelanggan itu, ya. Jadi namanya adalah inventory searching. Nah, inventory searching ini juga nanti melihat dulu persediaan barang dagangannya ada apa atau tidak, ya, ketika akan diorder oleh pelanggan. Itu yang disebut dengan inventory searching. Kemudian setelah barang ada, ternyata kan ada ya barangnya ya. Kemudian dilakukanlah proses shipping atau pengiriman barang. Ya, setelah barangnya tersedia, baru diantarkan proses shipping ya. Kemudian nanti bagian gudang biasanya membuatkan surat jalan, ya, surat jalan dan delivery order, ya, atau DO. Nah, DO ini kemudian, ya, nah ini biasanya kalau sudah ada surat jalan kan berarti kan sudah di ACC ya oleh bagian administrasi dan bagian gudang bahwa akan diantarkan nih barangnya, ya. Nah, setelah itu baru nanti dibuatkan faktur pembayarannya ya. Faktur pembayarannya, kemudian faktur pajak dan kwitansinya dikasih nanti ke pelanggan untuk proses penagihan. Ya, kemudian kalau sudah sudah dibayar kan nanti masuk ke bagian keuangan. Ya.
Setelah melakukan pembayaran si pelanggan, kemudian nanti itu akan masuk ke dalam bagian keuangan tuh ranahnya. Gitu. Ini sales dan distribusi udah selesai di sini karena kan sudah sampai diantarkan tuh, sudah sampai shipping, kemudian nanti masuk nanti si sales ini ya bagian distribusi ini biasanya nanti memberikan fakturnya ya. Atau kalau misalkan sudah dibayarkan oleh pelanggan berarti nanti langsung si bagian distribusi memberikan kwitansinya. Tapi yang membuatkan kwitansi itu nanti si bagian keuangan ya. Jadi bagian distribusi hanya membawakannya saja. Gitu. Nah, itu pun kalau sudah dibayarkan langsung, tapi kalau misalkan belum dibayarkan berarti bisa masuk ke dalam proses penagihan. Ya, misalkan dia ternyata masih hutang nih. Jadi nanti ada bagian penagihan. Itu sih prosesnya ya sebenarnya kalau di sales dan distribusi. Jadi setelah tadi procurement, kemudian sales dan distribusi. Nah, ini dia siklusnya ya. Pre-sale ya atau pembuatan kontrak ya. Kemudian yang keduanya itu si sales ini membuatkan order processing ya, membuatkan barang orderannya itu mau diorder apa saja gitu. Ya, kemudian dicek nih. Ya, kemudian dicek namanya inventory searching. Ya, apa saja yang mau dibutuhkan ya. Kemudian pengiriman, bagian pengiriman, shipping atau delivery ya. Kemudian kemudian billing ya atau invoice. Nah, ini dia billing ini melakukan pembayaran ya. Nah, kemudian penerimaan pembayaran. Ya, itu siklusnya seperti itu. Nah, kalau misalkan ternyata masih belum bayar, berarti kan nanti masuknya ke hutang ya. Nah, nanti kalau hutang nanti masuk ke account receivable. Ya, nanti di sini ada account payable, ada account receivable. Ya. Oke, sampai sini sales dan distribusi. Kemudian nah, kegunaannya apa ya? Yang pertama meningkatkan pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Kemudian mempercepat proses penerimaan pesanan sampai ke pengiriman barang. Kemudian memberikan informasi penjualan dan analisa penjualan yang dibutuhkan ke pelanggan. Ya, informasi penjualan dan analisa penjualan. Nah, informasi penjualan kan nanti kan dicek ya. Si sales ini nanti masih tahu tuh ke pelanggan, oh ini yang dijual ini barang-barang ini apa-apa saja. Dan kemudian nanti jelaskan kegunaan barangnya tersebut ya oleh si sales ini. Kemudian membuat perencanaan penjualan untuk perhitungan kebutuhan bahan material, perencanaan pembelian dan produksi barang di masa depan. Ya. Nah, ini bagian sales ya. Melakukan perencanaan penjualannya juga. Kemudian ya, sampai ke tadi ya, 3 ya. Kegunaan dari sales dan distribusinya. Nah, ini modul sales dan distribusinya nanti ya. Nah, nanti kemungkinan apa saja yang ada di aplikasinya gitu ya. Ya, misalkan ada fasilitas, di aplikasi itu ada fasilitas untuk mengelola dan menginputkan kontrak penjualan dan order penjualan. Ya, kemudian modul ya untuk overdue limit kredit. Ya, kemudian pembatasan order penjualan ya. Kalau misalkan nanti udah full nih pemesanan barangnya, kemudian ada limitnya gitu dibatas. Jadi jangan sampai utang terlalu banyak gitu. Nah, nanti masuk ke dalam saldo piutang. Nah, saldo piutang ini kan saldo untuk tagihan ya. Nanti ini contoh yang nanti ada di aplikasinya ya, modul-modulnya ya.
Kemudian ada fasilitas untuk penginputan transaksi penjualan, ya. Kemudian ada delivery schedule, ya, yang dikirim ya, delivery order ya berdasarkan sales order yang di order oleh bagian gudang. Ya, kemudian ada fasilitas delivery order tadi ya untuk pengiriman barang. Kemudian ada sales invoice, ya, faktur komersial nanti yang diinput ya, misalkan faktur komersial, faktur pajak, kwitansi. Ya. Nah ini secara otomatis nanti ditagih ke pelanggannya. Kemudian fasilitas sales return, ya ini buat retur, ya retur pembelian barang atau pembelian barang. Nah, dalam aktivitas sales dan distribusi, sistem informasi dituntut untuk semakin fleksibel, ya. Nah, ini kegunaan sistemnya. Jadi semakin fleksibel, maksudnya gampang digunakan. Ya, fleksibel itu bisa digunakan kapan saja. Ya, kemudian user friendly yang canggih. Nah, ini user friendly tadi ya, sorry ya. User friendly itu berarti gampang digunakan. Ya, mudah digunakan sistemnya. Jadi nggak belibet. Urutannya sesuai gitu di sistem tersebut. Kemudian kegunaan berikutnya, kenapa supaya user friendly ini? Karena supaya mampu mengikuti dan menangani berbagai perubahan dan keadaan secara tepat. Nah, biasanya kan teknologi itu kan makin cepat ya, sistemnya. Jadi misalkan yang kayak berkembang gitu ya. Nah, jadi dibuatlah supaya lebih mudah ya, kemudian lebih gampang berkembang. Nah, contoh sini proses perubahan harga, alokasi persediaan barang, fleksibel penggunaan sistem barcode, ya. Kemudian pendukungan kegiatan promosi, ketepatan waktu pengiriman tadi ya, delivery ya, dan pengecekan batas plafon kredit. Nah, ini limitnya. Nah, laporan yang dihasilkan, ada laporan sales kontrak, sales order, penjualan, analisa penjualan, retur, delivery update, komisi salesperson, kemudian kredit pelanggan, gross profit. Ya. Nah, itu laporan-laporan yang dihasilkan di sistem sales dan distribusi. Nah, berikutnya finance dan accounting. Nah, finance ya. Lanjut ke finance. Di aplikasi sistem ERP ini, penyusunan laporan keuangan ya dilakukan melalui aplikasi program namanya General Ledger. Ya, General Ledger. Ya, General Ledger ini, nah ini dia. Sistem keuangan ya. Sistem keuangan utama pusat pada perusahaan. Jadi semua data transaksi itu ya dilihat di aplikasi General Ledger ini. Nah, contohnya ya, misalkan sales transaksi, nah ini dia ya, sales transaction, sales order processing, billing, sales analysis. Nah, sales analysis kan tadi bagian sales ini menganalisa kira-kira barang yang laku di pasaran apa saja, kemudian ada kedepannya itu nanti membuatkan barang seperti apa, ini kan analisa ya, sales analisa. Kemudian purchase transaksi, ya, purchase inventory, processing, ya, terus cash receipt and disbursement transaksi, ya. Ini penerimaan tunai ya, kemudian transaksi ya, proses transaksi, sistem proses transaksi, ya, account receivable tadi ya ini. Jadi ada penerimaan pembayaran ya, kemudian penerimaan keuangan, cash receipt. Nah, ini account payable ini, nah ini adalah yang akan dibayarkan gitu. Ya, pengeluaran yang akan dibayarkan. Misalkan dalam proses produksi, berarti kan ada pembayaran biaya mesin, misalkan biaya listriknya, ya, kemudian biaya produknya, ya. Ini account payable. Ya.
Kemudian ada cash disbursement. Ya, lalu ada payroll. Nah, ini payroll biasanya penggajian karyawan ya. Ya, sistem pembayaran penggajian karyawannya, timekeeping, ya, dan lain-lain. Nah, ini dia siklusnya ya, bagiannya. Nah, ini untuk apa? Skemanya ini nanti kalian bisa lihat ya di sini ya. Ya, ini udah sesuai sama yang di tadi bagian finance dan accounting. Nah, ini account payable ya. Account payable berarti ada yang akan dibayarkan ya, penagihan. Ya. Nah, ini aktivitas utamanya meliputi verifikasi penagihan atau invoice verification dan pembayaran atau payment dan laporan yang dihasilkannya yaitu analisa uang hutang usaha. Ya, contohnya ya. Nah, maksudnya analisa umur hutang usaha ini analisa hutang-hutang yang ada di dalam perusahaan tersebut. Ya, kemudian habisnya kapan, jatuh temponya kapan. Ya. Tuh. Kemudian daftar saldo hutang usaha per pemasok. Per pemasok ini kan berarti kan berdasarkan si per supplier. Ya. Nanti ada tuh dia menghasilkan kira rinciannya itu dari pemasok ini hutangnya berapa, pemasok ini hutangnya berapa, ya ke supplier ya, hutang ke supplier ya ini ya, kan karena ini kan account payable, jadi kan keuangan yang akan dibayarkan, gitu. Ya, jadi hutang yang akan dibayarkan oleh perusahaan ke suppliernya. Gitu. Nah ini ada daftar saldo hutang, kemudian ada kartu hutang usaha, ya. Kemudian ada laporan rinciannya, ya, laporan rincian hutang usaha. Kemudian laporan uang muka, ya, yang sudah dibayarkan, ya, ODP-nya. Kemudian ada laporan rincian pembayaran hutang usaha. Misalkan tanggalnya tanggal berapa saja yang sudah dibayarkan. Terus ada rincian tanggal pembayaran hutangnya. Nah, kemudian account payable ini adalah kegiatan untuk mengelola dan mengendalikan usaha, ya, kepada pemasok secara lebih mudah. Ya, sehingga memungkinkan perusahaan dapat membuat perencanaan pembayaran yang tepat sesuai dengan masing-masing umur hutang. Ya, jadi dibuatkanlah account payable. Ya. Nah, fungsinya apa? Supaya perusahaan itu lebih tahu, oh ternyata jatuh tempo hutangnya itu kapan-kapan saja. Ya, kemudian berapa yang dibayarkan, berapa yang sudah dibayarkan. Itu kan nanti kan bagian suppliernya kan banyak tuh. Jadi nanti dibuatkan sini di aplikasi ini, di namanya account payable. Ya. Fasilitasnya ya, ada fasilitas atau modul ya yang ada di aplikasinya ini. Ya. Ada partial payment, full payment. Ya. Partial ini berarti kan pembayaran sebagian, full payment itu kan pembayaran penuh. Ya, dalam pembayaran hutang usaha. Kemudian ada fasilitas limit kredit, ya. Ada batas limitnya. Kemudian fasilitas hold, ya. Nah, jadi di hold nih kira-kira yang belum bayar hutang dari mana-mana saja, gitu. Jadi di blok dulu, ya, yang belum dibayar. Jadi supaya nanti dia si perusahaan ini nggak terlalu banyak, jadi dia bisa menghandle dulu, gitu. Ya, keuangannya ini. Kemudian nanti ada modul untuk mencatat transaksi uang muka pembelian. Kemudian pengentrian transaksi hutang ya dalam multi currency. Multi currency kan berarti kan dengan menggunakan mata uang yang berbeda gitu. Misalkan dia itu ngambil suppliernya dari negara Amerika, berarti kan pakai dolar. Kalau misalkan di Arab, misalkan pakai apa? Dinar ya. Kemudian fasilitas pencatatan koreksi hutang. Nah ini ada modul ya, ada untuk mencatat koreksi hutang. Ada kalau misalkan ada hutang yang salah nanti dikoreksi. Nah ini di sistemnya ini, di sistem account payable, ya modul-modul yang ada atau menu-menu yang ada ya.
Modul itu sama seperti menu ya, menu-menu yang ada di sistemnya itu ada apa saja. Nah, berikutnya account receivable ya, ini receivable ya. Nah, ini penerimaan keuangan. Ya. Nah, ini berkaitan sama dengan keuntungan ya. Jadi yang akan diterima oleh perusahaan. Ya, masuk ke dalam aplikasi account receivable. Nah, account receivable dapat dikendalikan seluruh aktivitas berkaitan dengan piutang usaha. Beda ya utang dengan piutang. Kalau utang kan berarti kita punya hutang. Kalau piutang berarti ada orang yang menghutang atau meminjam kepada kita. Itu namanya piutang. Ya, piutang usaha. Yaitu dengan memberikan informasi yang real time tentang saldo piutang usaha ya yang sudah jatuh tempo ya. Nah, jadi penagihan nih nanti nih biasanya akan adanya penagihan ya karena sudah jatuh tempo ya. Kemudian kegunaan account receivable ini ya yaitu modul-modul yang ada ya atau menu-menu yang ada nanti ada fasilitas partial receive ya, kemudian ada full receive ya. Partial berarti kan setengah ya, full kemudian full penuh. Nah, ini maksudnya penerimaan hutang penuh atau penerimaan hutang setengah. Ya. Jadi yang sudah dibayarkan siapa-siapa saja perusahaannya. Kemudian nanti masuk dalam modulnya ini, partial receive dan full receive. Yang sudah bayar setengah maupun yang sudah bayar full, atau yang sudah lunas. Kemudian ada fasilitas limit kredit, ya, fasilitas billing. Nah, fasilitas billing ini biasanya penagihan ya, penagihan pembayaran yang sudah jatuh tempo atau yang akan jatuh tempo. Ya. Nah, ini untuk piutang yang segera jatuh tempo ya, sehingga penjamin piutang ini lebih tepat waktu dalam pembayarannya. Jadi kita sudah tahu duluan nih dengan adanya account receivable ini ya, yang sudah mau jatuh tempo itu untuk penagihan perusahaan-perusahaan mana saja. Ya, fasilitasnya tadi ya sudah ya. Kemudian kegunaannya ya. Yang pertama di sini ada fasilitas confirmation letter ya. Tadi ya yang sudah akan jatuh tempo, jadi bisa dicek langsung. Biasanya sudah jatuh tempo itu bisa dikirim email ya atau penagihan secara langsung ya. Atau bisa via telepon dan lain sebagainya. Itu confirmation letter. Nah, ini karena confirmation letter biasanya berarti berhubungan dengan email ya. Kemudian ada modul untuk account receivable receipt ya untuk mencatat transaksi piutang ya yang ada. Kemudian pengentrian transaksi piutang ya. Nah, ini dalam multi currency dengan berbagai mata uang ya. Kemudian fasilitas peninput transaksi koreksi. Nah, ini ada kalau ada kesalahan. Koreksi piutang usaha. Laporan-laporan yang dihasilkan apa saja ya? Yang pertama ada analisa umur piutang. Ya, nah tadi untuk ngecek kan umur piutang ini maksudnya kan yang sudah jatuh tempo dan yang belum jatuh tempo dan yang akan jatuh tempo. Nanti biasanya ada laporannya tuh. Dan ada analisa piutang giro mundur. Ini daftar saldo piutang, kartu piutang, laporan piutang per distribusi general ledger. Ya, ada ringkasannya nanti ya. Kemudian rincian penerimaan piutang. Kemudian ada saldo uang muka ya, yang sudah dibayarkan oleh per pelanggan. Receivable, ini di account receivable. Nah, berikutnya general ledger ya. General ledger ini merupakan jantung sistem informasi yang paling utama dalam keuangan, ya, dalam laporan keuangan. Ya, biasanya kan kalau kita mau bikin laporan keuangan kan pakai buku besar ya dulu ya, yang punya hutang masuk ke dalam kredit, kemudian nanti untung itu masuk ke dalam debit. Ya, kan ingat ya kalau misalnya kita bikin buku besar tuh,
Nah, dibuatin dulu tuh nanti kolom-kolomnya, keterangannya apa saja. Ya, ada kode-kodenya ya, yang masuk ke dalam hutang usaha, ya, masuk ke dalam mana debit atau kredit. Nanti di belakangnya ada D, ada K, debit, kredit. Ya. Kemudian ada saldo, ya, kolom saldo. Nah itu, oh ya, saya punya contohnya tadi ya, contoh untuk aplikasi procurement ini ya, contohnya ini. Nah ini dia, saya cari dulu. Nah ini contoh aplikasi procurement ya. Contoh ini e-procurement, berarti kan secara online ya. Ini e-procurement, registrasi penyedia barang jasa. Kan berarti kan berhubungan dengan penyediaan barang ya, sampai nanti ke pembelian barang. Itu ke procurement. Nah ini contoh tampilan account payable. Ya, aplikasi account payable. Ini karena ada refund ya, terima refund baru. Nah, nanti bisa kalian cari sendiri ya untuk contoh aplikasinya ya, untuk contoh aplikasinya. Oke, lanjut ke general ledger tadi ya, general ledger. Nah, ini adalah pusat utama dari sistem informasi dalam keuangan. Ya, di sini kita mengetahui kondisi keuangan dalam perusahaan. Ya, seperti laporan neraca, laporan laba rugi, kemudian laporan analisa rasio keuangan, laporan keuangan lainnya. Nah, ini dia masuk ke general ledger ini. Nah, nanti ada apa saja sih modulnya ya, atau menu-menunya ya. Multi currency ya, bagi kode perkiraan yang mempunyai mata uang dalam masing-masing jenis mata uang ya. Fasilitas jurnal berulang ya, itu digunakan untuk mempermudah dan mempercepat entry transaksi ya, untuk transaksi yang berulang ya. Kemudian adanya fasilitas budget ya, yang dapat dibandingkan dengan aktual. Jadi budget ini kan berarti nanti untuk masa depan ya. Saya kira nanti kita bandingkan dulu ya, nanti bisa dibandingkan dengan keuangan yang ada sekarang. Ini ada fasilitas budget. Kegunaannya ya, yang pertama untuk penyajian laporan keuangan secara otomatis ya, jadi memudahkan ya. Kemudian sistem pelaporan yang bertingkat dan informatif, lalu dapat menyimpan data dan untuk per periode, bisa juga per periode atau seluruh periode ya. Nah ini periodenya tergantung dari kapasitas hard disk penyimpanan ya. Kan biasa kalau misalkan aplikasi itu di dalam server, kalau misalkan server yang besar ya berarti kan banyak ya, bisa muat kapasitasnya dari tahun ke tahun bisa, atau bisa juga dari tahun yang lalu sampai tahun yang terbaru yang sekarang 2020 ya. Itu tergantung dari kapasitas hard disknya ya. Kemudian dirancang sedemikian rupa sehingga built-in ya, built-in early warning system pada saat penginputan maupun pada saat penyimpanan transaksi. Ya, kemudian ada fasilitas posting dan unposting per periode. Ya, jadi kalau ada yang data yang salah atau keliru nanti bisa dicek atau bisa diproses unposting. Nah, laporan yang dihasilkan nanti ya, yaitu ada laporan neraca, laporan rugi, ada laporan rincian dan highlight laporan keuangan, kemudian laporan rincian biaya, laporan rincian saldo perkiraan, kemudian ada laporan kartu buku besar, laporan neraca saldo, laporan daftar jumlah transaksi. Ya, berikutnya inventory. Nah, inventory ini berarti kan biasanya dengan ketersediaan barang yang di dalam gudang. Nah, ini hubungannya dengan biasanya sales dan distribusi ya. Ya, ini di inventory. Nah, melalui model inventory ini ya, nah kegunaan aplikasi inventory ini pasti sangat bermanfaat sekali ya.
karena kan bisa tahu ketersediaan stok barang. Nah, sebelum kita membuatkan purchase order, berarti kita harus cek dulu, ya, biasanya ke bagian inventory. Nah, supaya gampang kan biasanya dengan menggunakan aplikasi, jadi yang mau membuatkan purchase order ini nanti bisa ngecek langsung ke inventory-nya, ya, ke aplikasi inventory secara langsung. Jadi nggak perlu lagi nanya ke bagian gudang. Jadi nanti biasanya bagian gudang sudah menginputkannya langsung secara langsung ke aplikasi inventory ini. Nah, ini dia ya aplikasi inventory. Aplikasi inventory ini dapat dikendalikan untuk persediaan barang ya bagi perusahaan, sehingga dapat meminimalkan tingkat persediaan. Jadi bisa memantau gitu ketersediaan barang. Jadi nggak terlalu banyak barang yang menumpuk ya. Jadi bisa ketahuan yang mau dipesan yang mana ya sebelum ada pemasaran barang baru. Jadi dicek dulu ya di dalam stok barang ini. Nah, ini ada di aplikasi inventory. Kegunaannya juga dapat mengurangi tingkat kerugian, persediaan barang yang tidak terpakai, yang rusak, dan persediaan yang sudah mau kadaluarsa atau expired date. Kenapa sih perlu adanya inventory ini ya? Ya, karena supaya dapat memenuhi kebutuhan pelanggan pada waktu tertentu. Kemudian mengambil keuntungan ketika ada potongan harga dari pihak pemasok. Jadi misalkan ada promo nih, potongan harga, jadi kita bisa simpen dulu gitu barang yang kita beli gitu, mumpung murah kita beli, kemudian kita simpan dulu. Nah, stoknya ke dalam gudang. Ya. Kemudian menghindari dari fluktuasi harga meningkat. Jadi kalau misalkan harganya mahal, ternyata kita kan sudah punya stoknya gitu, jadi kita nggak perlu beli. Kemudian menyediakan persediaan cadangan atau buffer. Nah, ini sudah ada cadangan barang, gitu. Ini kan inventory ini ya. Jadi kalau misalkan nanti ada permintaan, jadi tidak terlalu tergesa-gesa karena sudah ada barangnya, jadi nggak perlu langsung bikin purchase order aja, karena sudah ada barangnya, sudah ada cadangan. Kemudian menjaga kelangsungan proses produksi. Nah, ini klasifikasi inventory ini ada raw material. Ini raw material ini adalah barang baku ya, bahan mentah ya. Kemudian work in process. Nah, ini mengubah barang mentah menjadi barang jadi ya. Nah, ini di dalam work in process ini. Kemudian finished good ini berarti sudah menjadi barang jadi, sampai menjadi barang jadi. Ya. Nah, ini klasifikasi untuk aplikasi yang ada di sistem inventory. Ya. Nah, ini raw material, nanti bisa kalian baca. Work in process ini berarti dari mengolah ya barang mentah sampai menjadi barang jadi. Kemudian finished good ini barang yang sudah siap jadi dan akan mau dikirim ya ke pelanggan. Nah, just in time ya, ini berhubungan di inventory tadi ya, adalah metode yang digunakan untuk penanganan sistem inventory ya, just in time. Manfaatnya ya, yang pertama inventory berkurang sehingga investasi dalam inventory berkurang dan akhirnya akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Ya, barang yang kadaluarsa. Ya, jadi kalau misalkan kita cek nih berdasarkan barang yang sudah mau habis batas waktunya. Ya, jadi adanya aplikasi ini kan jadi memudahkan, ternyata ini barangnya sudah mau kadaluarsa nih, jadi harus kita keluarin, kita pilih-pilih. Ya. Kemudian kualitas inventory akan meningkat, kemudian mengurangi proses inspeksi dan pengerjaan kembali. Ya. Kemudian deteksi inventory yang cepat, ya, jadi jika terjadi cacat inventory yang diakibatkan oleh proses produksi. Kemudian biaya penanganan inventory mengalami penurunan seperti handling cost dan carrying cost.
Ya, kebutuhan ruangan atau gudang berkurang sehingga dapat meminimalisasi investasi gudang. Lead time menjadi lebih pendek, produktivitas meningkat. Ya, karena kan dengan adanya inventor ini, oh ternyata barang ini udah mau habis nih, cepetan bikin gitu. Jadi produksi terus, produksi lagi. Kemudian, oh ada persediaan barang, oh pemasok menawarkan harga nih, harganya lebih murah gitu. Ya, terus, oh ya oke kita pesan gitu. Jadi nanti sudah ada stok duluan. Nah, ini modul inventory-nya nanti ada apa saja ya. Nanti dijelaskan di sini, inventory adjustment, ada inventory transfer, kemudian stok validasi, kemudian proses inventory turnover. Jadi ini di inventory. Nah, ini dia tahapan rantainya. Yang pertama baseline ya. Kemudian dari pembuatan tadi ya, purchase ya. Dari pembuatan purchase order, kemudian material control, produksi, sales, distribusi. Nah, ini dasar dari produksi perusahaan ya. Jadi sesuaikan dengan permintaan. Purchasing, kemudian material control yang mau dibuatkan barang jadinya apa saja ya. Kemudian diproduksi, kemudian di sell, dijual ya, kemudian didistribusikan. Kemudian yang tahap kedua, function integrasi ya, material management, kemudian manufacturing management dan distribusi. Kemudian internal integrasinya, nah ini berhubungan dalam internal berdasarkan fungsi ya, yaitu material management, manufacturing, ya, kemudian distribusi. Nah, manufacturing ini berarti pembuatan produksi barangnya ya, kemudian distribusi. Ya, tahap yang keempat eksternal integrasi. Ya, ini bagian luarnya, biasanya eksternal. Ya, berarti berhubungan dengan supplier, kemudian internal supply chain. Ya, internal supply chain ini berarti yang ada di dalam perusahaan itu yang akan disupply. Kemudian customer. Nah, ini pelanggannya. Nah, pelanggan. Nah, ini tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4. Laporan yang dihasilkan ya, ada laporan data histori persediaan, informasi harga beli dan harga jual persediaan, kemudian laporan penerimaan persediaan, laporan pengeluaran persediaan, kartu persediaan, laporan stok dan mutasi persediaan, laporan status persediaan, dan laporan perubahan jenis produk. Ya, koreksi persediaan, lalu retur pengeluaran persediaan. Nah, sampai sini penjelasannya, nanti kalian baca lagi. Nah, ini tahapannya nih ya, harus dimengerti ya, dipahami dengan baik. Ya, misalkan kalian nanti pengen bikinin nih sistemnya, ya misalkan kalian riset di dalam perusahaan yang masih manual, terus kalian bikinin itu aplikasinya atau sistemnya. Bagaimana tadi manual ini dalam purchasing barang, ya, dalam membuatkan barang jadi, ya sampai ke distribusi barang. Ya, atau kalian bikin aplikasi inventory. Ya, misalkan perusahaan tersebut belum ada nih aplikasi inventory-nya dalam mengelola produk yang ada, mengelola produk ya yang ada di bagian gudang. Ya, nanti dibuatkan untuk kalian inventory, aplikasi inventory. Nah, itu sudah ya, sudah saya jelaskan aplikasi-aplikasi yang ada di dalam ERP atau sistem-sistemnya. Nanti untuk latihannya saya upload di Google Classroom sekalian sama yang pertemuan 1 kemarin. Ya, nanti kalian bisa jawab dengan memilih jawaban yang benar. Ini ada 5 soal ya. Sama yang kemarin pertemuan 1 ada 5 soal. Jadi nanti tinggal kalian kerjakan di Google Classroom. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.